Proyek pengembangan wilayah Pasaman bantuan dari pemerintah Jerman yang menelan dana sekitar 60 juta Deutschmark ini mampu membuka wilayah Pasaman menjadi daerah yang terbuka. Selain itu juga laju pertumbuhan tingkat ekonomi sosial penduduk Pasaman cukup tinggi. Sejak jalan langsung yang menghubungkan Padang ke Pasaman Barat melalui Simpang 4 dibuka, daerah ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pasaman dari tahun 1986 sampai tahun 1990 mencapai 87%. Penghasilan masyarakat di Pasaman Barat rata-rata kini mencapai Rp280.000 per bulan. Padahal sebelum jalan ini dibuka, penghasilan masyarakat di daerah itu antara 40 sampai Rp150.000. Jalan sepanjang 150 km yang dibangun antara Simpang 4 ke Manggopo ini merupakan salah satu dari proyek pengembangan wilayah Pasaman Barat. Bantuan dari pemerintah Jerman dengan pelaksana proyek Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Jalan ini merupakan proyek utama dari rencana pengembangan wilayah Pasaman Barat yang menelan dana sekitar 60 juta Deutschmark. Proyek ini dimulai tahun 1980 dan sarana jalannya selesai pada tahun 1986 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1987. Sebelum sarana jalan ini dibangun, untuk mencapai Pasaman Barat dari Padang dibutuhkan waktu paling cepat 9 jam. Bahkan pada musim hujan bisa mencapai 2 hari. Padahal jarak antara Padang dan Pasaman Barat tersebut hanya sekitar 273 km. Pemerintah Jerman menaruh perhatian penuh terhadap usul Pemda Sumatera Barat untuk mengembangkan wilayah Pasaman Barat di Sumatera Barat ini. When we talk about ADP, we have to distinguish between ADP old and ADP new, because German technical assistance is involved in the development for West Sumatra already since more than 20 years. ADP old was a sectoral agricultural project from 1968 until 1970, 78, 79, and this was mainly agricultural development in various locations of West Sumatra. In 79-80 we changed to ADP New, an integrated rural development program which concentrated only in the location of West Pasaman. Dalam proyek pengembangan wilayah Pasaman, selain pembangunan jalan, juga mengembangkan areal pertanian dengan memperkenalkan teknologi pertanian yang sederhana, namun cukup akurat. Petani di Pasaman ini mendapat penyuluhan secara intensif oleh petugas dari ADP maupun PPL untuk menerapkan metode ini. Akibatnya, produksi tanaman pangan meningkat tiap tahun dibanding tahun 1981. Namun sampai saat ini masih ditemui hambatan, misalnya peralatan yang mahal sehingga sulit dijangkau oleh petani perorangan. Latihan diberikan sejajar dengan beberapa bahan informasi, sehingga si pengrajin ini setelah dilatih dengan cara-cara teknis pembuatan alat-alat pertanian, bisa juga dimanfaatkan pengetahuan teknis tersebut untuk memperoleh pinjaman melalui bank ataupun melalui sumber yang lain, sehingga pembuatan alat-alatnya bisa dilaksanakan secara lancar atau selancar mungkin. Melalui bimbingan ADP, alat-alat pertanian yang dibutuhkan kini telah mampu dibuat oleh penduduk setempat dengan modal pinjaman kredit dari Bank Pembangunan Daerah. Pengrajin asal Pasaman ini sekarang telah dapat menikmati hasil yang cukup baik. Dengan 7 orang karyawan, penghasilan bengkel tersebut setiap bulan dapat mencapai 2 juta rupiah. Itu kan kami dibimbing oleh
ADP dan Pertanian Sumatera Barat. Untuk sarana penunjang pertanian telah dibangun 6 buah irigasi yang dapat mengairi sawah seluas 4.600 hektar. Dengan adanya irigasi ini, hasil yang diperoleh bisa mencapai 3 kali lipat karena air selalu tersedia, walaupun pada musim kemarau. Produksi padi di Pasaman Barat kini melampaui produksi pada tahun 1980 yang hanya mencapai 47.853 ton per tahun. Sebelum ada irigasi, para petani harus membuat saluran sendiri yang sangat sederhana. Kalau sekarang sudah aman tentang air. Kalau yang lama ya serupa bilang Bapak tadi, airnya masih payah. Uniknya, penduduk Pasaman Barat yang pada tahun 1980 masih digolongkan sebagai penduduk terasing, kini telah mengenal perbankan. Sejak jalan bantuan ADP Jerman ini dibuka, pihak perbankan melalui Bank Pembangunan Daerah bekerja sama dengan pelaksana program pengembangan wilayah GTZ mulai memperkenalkan pola perbankan kepada penduduk Pasaman Barat. Berbagai cara dilakukan untuk menarik minat penduduk agar memanfaatkan jasa bank, baik untuk menabung maupun meminjam uang. Sampai saat ini, investasi penduduk Pasaman Barat ini diperkirakan mencapai 600 juta rupiah. Suatu prestasi yang cukup mengembirakan untuk daerah Pasaman yang terkenal sangat fanatik dan menganggap bahwa suku bunga itu adalah riba. Tapi dengan melakukan pendekatan melalui jalur ulama atau pimpinan-pimpinan informal di masyarakat, kami dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Ini terlihat dengan meningkatnya jumlah penabung di BPD Sumatera Barat. Keberhasilan proyek pengembangan wilayah di Pasaman Barat melalui pelaksana proyek dari GTZ dengan bantuan dana pemerintah Jerman ini pada tanggal 31 Maret akan diserahkan seluruhnya kepada Pemda Sumatera Barat. Penduduk telah menikmati hasil dari proyek bantuan Jerman ini. Mudah-mudahan Pemda Sumatera Barat akan mampu meneruskan dan mengembangkan proyek ini. Kemudian pemerintah daerah sendiri memang telah mempersiapkan diri untuk bisa menerima dan kemudian memelihara, mengembangkan dan melanjutkan apa yang telah dilakukan dengan bantuan Jerman Barat ini. Sehingga minimal tidak akan mundur kembali. Diharapkan bahwa kemampuan Pemda ini benar-benar bisa terwujud karena proyek lain dari bantuan Jerman seperti peternakan di Payakumbuh yang pada tahun 1981 memiliki 2.700 ekor sapi perah dan sapi potong setelah diserahkan kepada Pemda tersebut. Dalam hal ini, Dinas Peternakan hasilnya sangat mengecewakan. Kini jumlah sapi yang tersisa hanya sekitar 120 ekor. Kegagalan ini hendaknya benar-benar menjadi pelajaran bagi Pemda Sumatera Barat dan tidak terulang pada proyek pengembangan wilayah di Pasaman Barat ini.